Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 31 Maret 2021. Tadi pagi di market outlook kami katakan bahwa kemungkinan besar market Indonesia akan mengikuti market Amerika dan juga pembukaan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang berada di dalam zona merah, dan kami juga mengatakan bahwa faktor merahnya Eido dan menguatnya dolar indeks membuat IHSG akan hari ini berada dalam zona merah. Dan ternyata betul, IHSG kembali berada di dalam zona merah dan membuat prediksi kami selama 3 hari berturut-turut tepat. Dan kalau kita lihat memang hari ini IHSG dibuka di 6.062,950, sempat naik sedikit ke 6.066,837, dan IHSG sempat turun ke titik terendahnya di 5.892,646, dan IHSG akhirnya ditutup di 5.985,522. IHSG akhirnya mengalami penurunan sebanyak 1,42% atau 85,92 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG adalah 12,165 triliun rupiah. Tercatat hanya 118 saham yang menguat dengan 396 saham melemah. Market capital IHSG kembali tergerus ke 7.095,937 triliun rupiah. Dan ini merupakan pelemahan 3 hari berturut-turut sejak tanggal 29 melemah 0,46%, kemudian kemarin tanggal 30 melemah 1,55%, dan hari ini melemah 1,42%. Ini membuat IHSG sudah melemah lebih dari 3,5% dalam 3 hari. Yang cukup mengkhawatirkan juga adalah hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale dalam jumlah besar sebesar 1,11 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 kembali mengalami koreksi yang lebih dalam dari IHSG, di mana IHSG melemah 1,42%, sementara LQ45 melemah 1,54% atau 14,091 poin ke 902,791. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri, memang rupiah kembali tertekan 55 poin atau 0,38% ke 14.520 per 1 US dolarnya. Dan seperti yang kami ungkapkan tadi pagi bahwa bila rupiah tertekan, maka IHSG pun akan ikut tertekan. Sementara harga emas di pasar spot dunia saat ini adalah 1.684,70 US dollar per troy ounce atau 786.412 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Net foreign sale 461,3 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 2,22% ke 4.400. Di posisi kedua ada Bank Sentral Asia atau BBCA, net foreign sale 450,6 miliar, sahamnya turun 900 poin atau 2,81%
ke 31.075. Di posisi ketiga ada Bank Mandiri atau BMRI, sahamnya turun 175 poin atau 2,77% ke 6.150 dengan net foreign sale 91,5 miliar. Di tempat keempat ada Merdeka Copper Gold, net foreign sale 57,8 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 2,27% ke 2.150. Dan terakhir di posisi kelima ada Semen Indonesia atau SMGR yang dijual oleh investor asing sebesar 21,7 miliar dan sahamnya mengalami penurunan paling dalam 4,14% atau 450 poin ke 10.425. Sementara dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah Tower Bersama Infrastructure atau Tebik, net foreign buy 22,3 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 1,47% ke 2070, sekaligus yang menjadi saham dengan kenaikan terbanyak dari saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi kedua ada TLKM, net foreign buy 18,8 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 1,18% ke 3.420. Berikutnya ada PP Persero Tbk atau PTPP, net foreign buy 15,2 miliar, sahamnya turun 5 poin atau 0,36% ke 1.370. Lalu ada Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP, sahamnya turun 550 poin atau 5% ke 10.450. Berikutnya ada Pewon atau Pakuwon Jati yang sahamnya turun 5 poin atau 0,92% atau ke 540 dengan net foreign buy 11,9 miliar. Dan kalau kita lihat dari market regional Asia memang bergerak serempak, semuanya berwarna merah. Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,56% atau 163,818 poin ke 29.208,881. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,7% atau 199,150 poin ke 28.378,350. Shanghai Composite Index melemah 0,43% atau 14,77 poin ke 3.441,91. Straits Times Index Singapura melemah 0,44% atau 14,06 poin ke 3.176,830. Posisi dolar indeks sendiri saat ini terlihat sedikit melemah, turun 0,18% ke 93,131. Tapi kalau kita lihat posisi Dow Jones Index Future masih melemah tipis 0,15% atau 50 poin ke 32.875. Dengan posisi market Eropa di mana FTSE 100 Index London juga masih melemah 0,34% atau 22,76 poin ke 6.749,360 dan Xetra DAX Frankfurt yang juga dibuka melemah 0,10% atau 14,54 poin ke 14.994,070. Jadi gimana dengan IHSG? Perlu diketahui bahwa IHSG minggu ini perdagangannya hanya sampai besok hari Kamis, karena hari Jumat market tutup dikarenakan hari libur. Jadi kami memprediksi, karena besok adalah hari terakhir di minggu ini dan kami melihat masih adanya ketakutan ataupun negativity di market Eropa dan Amerika yang masih berada di dalam zona merah, maka kami akan melanjutkan outlook dan review kami 51% IHSG esok berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dalam mengambil keputusan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.